interbank. Indonesia adalah sebuah negara besar yang dibangun dari proses awal disintegrasi dari etnisitas-etnisitas dari kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Indonesia, yang kemudian mereka berkomitmen dan mempunyai semangat untuk menyatukan diri ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini kita akan berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang pernah berkontribusi terhadap embrio kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, topik pada kesempatan kali ini berbicara tentang Mataram Islam. Ada yang tahu tentang kerajaan Mataram Islam? Mari kita simak bareng. Kerajaan Mataram Islam pada dasarnya adalah kelanjutan dari keruntuhan Kerajaan Demak, dan kemudian dia hadir ketika Kerajaan Pajang juga mengalami keruntuhan. Artinya bahwa Kerajaan Mataram Islam itu diperkirakan muncul pada akhir abad ke-16, tepatnya sekitar 1570. Keberadaan Kerajaan Mataram Islam itu bermula atas kontribusi dari Ki Ageng Pamanahan yang telah membantu Kerajaan Demak dalam membunuh yang disebut dengan Arya Penangsa. Karena jasa itulah maka Ki Ageng Pamanahan diberikan sebuah wilayah yang kita kenal dengan sebuah wilayah Mataram yang awalnya belumlah menjadi sebuah daerah yang besar, apalagi melihat ekonominya. Dia dulu hanyalah sebuah daerah yang sempit pada saat itu. Ketika Kerajaan Pajang mengalami kemunduran dan Pamanahan mendirikan Kerajaan Mataram pada kurun waktu 1570-1584, maka ketika Pamanahan meninggal dunia, penggantinya adalah Panembahan Senopati yang merupakan anak dari Panembahan Pamanahan. Panembahan Senopati merupakan pendiri dari Kerajaan Mataram Islam. Dialah salah satu perintis dari embrio kejayaan Mataram Islam karena mampu menguasai beberapa wilayah selama masa kepemimpinannya 1584-1601. Beberapa wilayah yang dulu menjadi bagian dari Demak, beberapa wilayah yang dulu menjadi bagian dari Pajang itu berhasil dikuasai oleh Kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Panembahan Senopati. Demak berhasil dikuasai, Pajang berhasil dikuasai, Pati, kemudian ada Madiun, ada Kediri, ada Ponorogo. Itu adalah wilayah-wilayah yang berhasil diaksesi oleh Panembahan Senopati. Sehingga meskipun Panembahan Senopati itu bukan pendiri dari Kerajaan Mataram, tetapi dia mampu mengembangkan Kerajaan Mataram itu menjadi sebuah kerajaan yang besar. Anaknya yang kita sebut dengan Panembahan Sedo-Inkrapia. Panembahan Sedo-Inkrapia ini juga mengikuti pendahulunya, ayahnya, yaitu Panembahan Senopati. Beberapa wilayah di Jawa Tengah, kemudian beberapa wilayah di Jawa Timur itu mulai diinvasi oleh Kerajaan Mataram Islam. Dan kita tahu betul bahwa pada masa Mataram Islam ini ada pembagian birokrasi kerajaan, mulai dari Kutagara, kemudian ada juga Negara Agung, kemudian ada Mancanegara, dan ada yang disebut dengan Pasisiran. Pasisiran ini terbagi juga menjadi dua, ada Pasisiran Wetan yang pusatnya itu di Jepara, dan ada Pasisiran Kulon yang pusatnya di Tegal. Oleh karena itu sebenarnya wilayah-wilayah pesisir ini juga mulai mengembangkan dirinya. Meskipun kita tahu kebijakan Mataram Islam itu bukan mengarah ke daerah-daerah
pesisir pantai, dia lebih mengintensifkan pengembangan kekuasaan ke wilayah-wilayah beragama. Ketika Panembahan Senopati Engalogo meninggal dunia pada tahun 1601, dia digantikan putranya yang bernama Panembahan Seto Ingkrapyak. Mengapa dia disebut Seto Ingkrapyak? Karena meninggalnya pada tahun 1613 di sebuah lokasi yang namanya Krapyak. Pada masa kekuasaan dipegang oleh Panembahan Seto Ingkrapyak, kerajaan ini mengembangkan wilayahnya ke beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga. Meskipun beberapa daerah seperti Surabaya, kemudian Gresik dan Banten pernah dilakukan ekspansi oleh Panembahan Seto Ingkrapyak ini, tetapi wilayah-wilayah itu tetap tidak bisa dikalahkan oleh Mataram Islam. Namun demikian, beberapa wilayah yang di Jawa Timur berhasil ditaklukkan, sehingga kita pandang bahwa pada masa ini adalah penguatan kekuasaan Mataram Islam, dan ada embrio pendekatan dilakukan kepada Ferengios Indonesian Company atau kita kenal dengan VOC yang berdiri pada tahun 1692. Jadi di Jawa ada dua kekuatan besar. Yang pertama adalah Mataram Islam berpusat di Yogyakarta, di kota gede. Kemudian yang satunya adalah VOC yang awal mulanya wilayah administrasinya itu ada di Maluku. Kemudian pada tahun 1619 pindah ke Batavia yang sekarang kita sebut sebagai Jakarta. Lalu bagaimana kelanjutan kerajaan Mataram sepeninggal penguasa yang disebut sebagai Panembahan Senopati Engalogo pada tahun 1601, yaitu pada awal abad ke-17. Kita ketahui bahwa pengganti dari Senopati Engalogo adalah putranya yang bernama Panembahan Seto Ingkrapyak, berkuasa sekitar 1601-1613. Ada beberapa upaya kelanjutan dari pendahulunya yang dilakukan oleh Panembahan Seto Ingkrapyak ini. Yang pertama adalah dia melanjutkan ekspansinya ke beberapa wilayah, baik itu ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun ada beberapa yang melakukan pemberontakan, seperti Demak di bawah Puger, Pangeran Tuber melakukan pemberontakan kepada Mataram Islam pada saat itu, tapi kemudian dapat dikalahkan. Tapi juga demikian. Yang menarik adalah sampai pada masa Panembahan Seto Ingkrapyak ini, Mataram Islam belum bisa mengalahkan beberapa kerajaan atau wilayah yang kuat di Jawa Timur, seperti diantaranya adalah Surabaya dan Gresik. Dua wilayah ini mempunyai kekuatan angkatan laut yang besar, yang kuat, sehingga ketika Mataram ingin menaklukkan itu tidak bisa dilakukan. Begitu pula kalau kita lihat di Banten juga demikian. Panembahan Seto Ingkrapyak juga tidak mampu melakukan upaya ekspansi kepada Banten. Namun demikian, untuk menguatkan keberadaan dari Senopati Panembahan Seto Ingkrapyak ini, dia sudah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan Ferengios Indonesian Company atau yang kita kenal dengan VOC pada akhir masa jabatannya pada tahun 1613 ya. Namun apa yang terjadi? Ternyata koalisi ini tidak permanen karena mereka bersama-sama sebenarnya ingin menguasai Surabaya. Sampai akhir masa kekuasaannya, kerjasama antara Panembahan Seto Ingkrapyak dengan VOC belum menemukan bentuk yang cocok. Meskipun kita ketahui bahwa VOC sudah mendirikan diantaranya
kongsi-kongsi dagang atau loji-loji dagang yang terdapat di Jepara, ya, sekitar abad ke-16. Lalu siapa pengganti dari Panembahan Sinten Grapia? Tidak lain adalah putra dari beliau yang dikenal dengan Sultan Agung pada tahun 1613. Sebelumnya dia bergelar Kasuhunan, dan kemudian pada tahun 1640 bergelar Sultan setelah mengirimkan duta ke Mekah, sehingga gelar yang disematkan kepada Sultan Agung ini adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani pada tahun 1640. Itu artinya bahwa ada upaya Sultan Agung ini ingin meneguhkan dirinya sebagai penguasa Islam yang ada di Jawa pada abad ke-17 ini. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Agung yang berkuasa sekitar 1613-1645 ini. Yang pertama adalah keberadaan Sultan Agung sebagai penguasa Mataram dipandang merupakan puncak-puncak kejayaan Mataram Islam. Mengapa hal ini dapat dikatakan demikian? Karena diketahui bahwa hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu dapat ditaklukkan oleh Sultan Agung. Pada masa pendahulunya, wilayah Surabaya, wilayah Gresik, wilayah Blambangan, kemudian juga wilayah Pasuruan yang tidak bisa dikalahkan. Pada masa Sultan Agung ini, wilayah-wilayah itu dapat dianeksasi, sehingga kekuasaan Sultan Agung ini memanjang dan melebar mulai dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Termasuk dia juga mampu melakukan dan meredam pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat. Oleh karena itu, kekuasaan yang besar ini merupakan berkah bagi Mataram Islam, karena wibawa dari Sultan Agung ini tidak hanya untuk kalangan internal yang ada di Jawa. Secara eksternal, dia juga mempunyai wibawa terhadap kompetisi yang lahir setelah itu, yaitu Friedrich Gauss Indies Company yang berdiri pada tahun 1602, yang selalu ingin melakukan aneksasi atau ingin melakukan monopoli perdagangan di beberapa wilayah pantai dan pelabuhan yang ada di Jawa. Meskipun di awal kekuasaan Sultan Agung kita tahu bahwa VOC ingin melakukan pendekatan kepada Sultan Agung, tetapi Sultan Agung itu dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak rela bila Jawa itu dikuasai atau Mataram itu dikuasai oleh VOC. Sikap tegas ini ternyata tidak hanya sekedar ucapan belaka, tetapi juga dia melakukan aksinya dengan melakukan pengepungan dan penyerangan pada pusat kekuasaan VOC yang ada di Batavia pada tahun 1628-1629. Ribuan pasukan, baik itu pasukan darat maupun pasukan laut, dikerahkan untuk melakukan penyerangan kepada VOC di Batavia. Termasuk juga dia melakukan upaya pengepungan melalui Sungai Kali Ciliwung, tetapi upaya ini juga mengalami kegagalan. Lalu kemudian terhadap kegagalan pada tahun 1628, dia juga melakukan upaya kembali pada tahun 1629 dengan menguatkan kekuatan militer dan logistik. Lagi-lagi logistiknya dapat dimusnahkan atau dibakar di sepanjang Tegal dan Cirebon ketika melakukan perjalanan
Juga pengiriman lewat laut juga tidak mengalami keberhasilan. Sehingga dua peristiwa ini mengalami kegagalan ketika Sultan Agung ingin melakukan ekspansi atau perlawanan terhadap VOC yang ada di Batavia. Yang menarik adalah pada masa Sultan Agung ini sebenarnya ada beberapa wilayah yang mengalami penyakit epidemi seperti saat ini. Hampir sekitar 2/3 dari penduduk wilayah tertentu yang ada di wilayah Mataram Islam itu meninggal dunia, yang kita sebut dengan epidemi. Munculnya banyak penyakit dan munculnya banyak kelaparan pada masa Sultan Agung ini. Mengapa hal itu bisa dilakukan? Karena banyak sekali pasukan dan penduduk yang dikerahkan untuk melakukan penyerbuan ke berbagai wilayah, sehingga kehidupan ekonomi dan pertanian warga itu tidak banyak diperhatikan. Dampaknya adalah banyak kelaparan, kemudian kemiskinan juga mulai melanda seperti pada saat itu, termasuk juga wabah penyakit juga banyak, termasuk penyakit epidemi yang berlangsung pada tahun 1647. Di dalam perjalanannya kita tahu bahwa memang ada upaya-upaya kerjasama antara Sultan Agung dengan VOC, tetapi upaya ini senantiasa mengalami kegagalan karena ada perbedaan visi yang sangat tajam. Meskipun kita tahu bahwa ada kebijakan yang terlalu radikal dilakukan oleh Sultan Agung dalam rangka menjaga eksistensi kekuasaannya dengan tidak memberikan kesempatan yang besar bagi pelabuhan-pelabuhan, bagi daerah-daerah pesisir untuk berkembang. Karena dia khawatir daerah-daerah pesisir ini dengan otonomi keuangannya yang cukup besar akan melakukan upaya-upaya menggerogoti kekuasaan Mataram, sehingga kekuatan bisnis atau komoditi, terutama komoditi beras ini, kemudian dihambat oleh Sultan Agung dengan melakukan pembatasan penjualan beras di daerah pantai utara Jawa. Padahal kita tahu bahwa Jawa adalah pusat perdagangan dan pusat komoditi beras yang sangat diminati oleh berbagai pedagang dari interinsular maupun internasional. Upaya ini kemudian berlangsung sampai Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1646 pada saat itu. Ada dua hal yang dilakukan oleh Sultan Agung terkait dengan keberadaan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, ketika Mataram Islam awal pendirian itu berpusat di Kota Gede, pada tahun 1614 sekitar 1622 itu Sultan Agung memindahkan ibu kota kerajaan dari Kota Gede ke Karbal, sekitar 5 km dari Kota Gede. Yang kedua adalah dia juga pada tahun 1645 membangun pemakaman yang kita kenal dengan pemakaman Imogiri yang masih ada hingga saat ini. Lalu, apakah Sultan Agung ketika meninggal dunia tahun 1645 kemudian wilayahnya kemudian semakin memudar? Tidak. Meskipun kita tahu betul bahwa memang mengalami masa-masa tidak sejaya dari kekuasaan Sultan Agung. Karena apa? Karena pengganti dari Sultan Agung yang bernama Sunan Amangkurat I yang berkuasa sekitar 1647 berkuasa sekitar 20 tahun, sebenarnya telah mempunyai perilaku yang tidak bagus pada masa Sultan Agung. Banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh Sultan Agung sebagai putra mahkota. Namun karena dia sebagai putra mahkota kemudian tetap diangkat sebagai sultan menggantikan Sultan Agung. Pada masa kekuasaan ini sebenarnya ada beberapa pemberontakan
yang dilakukan oleh kalangan istana, orang-orang bangsawan pada masa Mataram Islam ini, sehingga dia untuk mempertahankan keberadaan dari kekuasaannya melakukan kerjasama atau bersekutu dengan VOC. Dan pada masa inilah kita ketahui bahwa Mataram sudah tidak mampu mengembangkan dirinya lagi, memperluas wilayahnya ke wilayah-wilayah yang lebih jauh lagi, tapi justru di internal banyak sekali pemberontakan. Maka upaya untuk meneguhkan kekuasaannya, Amangkurat I ini bekerjasama dengan VOC. Yang kita ketahui bahwa pada masa sebelumnya, pada masa bapaknya yaitu Sultan Agung, sangat anti terhadap VOC, bahkan dia melakukan perlawanan dan penyerbuan VOC di Batavia. Perubahan kebijakan inilah yang mengantarkan lama-kelamaan Mataram Islam ini, kewibawaannya dia di hadapan VOC sudah mulai meredup. Karena ada perjanjian-perjanjian antara Amangkurat I dan VOC yang justru menguntungkan VOC. Di antaranya adalah kita ketahui tahanan-tahanan perang itu harus diserahkan kepada VOC. Kemudian ada upaya-upaya embrio penyerahan beberapa wilayah kekuasaan yang ada di pantai, karena VOC membantu ya upaya penumpasan pemberontakan yang terjadi di Mataram Islam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa konflik di kerajaan Mataram Islam itu lebih banyak terjadi konflik internal. Kita ketahui bahwa di akhir masa kekuasaan Amangkurat I juga terjadi konflik antara Amangkurat I dengan putra dari Amangkurat I. Ya, kita tahu bahwa pada masa ini sebenarnya ibu kota Mataram juga mengalami perpindahan dari Kerta ke Pleret pada tahun 1677. Dan bagaimana perkembangan dari kerajaan Mataram Islam pada masa Amangkurat I wafat dan digantikan oleh Amangkurat II? Kita ketahui bahwa Amangkurat II yang berkuasa pada tahun 1677 sampai 1703 merupakan putra dari Amangkurat I. Tetapi sebenarnya dia mampu menduduki kekuasaan setelah dibantu oleh VOC dan dibantu oleh Trunojoyo. Trunojoyo adalah kita tahu sebagai seorang bangsawan dari Madura yang mempunyai dendam kepada Amangkurat I karena ayahandanya dibunuh oleh Amangkurat I. Oleh karena itu, meskipun sebenarnya Amangkurat II itu adalah putra dari Amangkurat I, tetapi bibit-bibit ketidaksenangan anak kepada bapaknya itu ada. Karena dia sebagai putra mahkota sebenarnya tidak digadang-gadang dari penguasa Mataram, tetapi yang digadang-gadang adalah saudaranya yang lain, yaitu Adipati Anom yang kemudian digelar Pangeran Puger. Tetapi karena dia yang diangkat menjadi penguasa Mataram Islam pada periode itu, ada beberapa hal kebijakan yang dilakukan. Di antaranya adalah dia juga banyak sekali bekerja sama dengan VOC, sehingga beberapa wilayah yang menjadi bagian dari VOC, yang menjadi bagian dari Mataram itu diserahkan kepada VOC, termasuk wilayah Semarang. Seperti itu. Kita ketahui bahwa pada masa Amangkurat II ini juga muncul beberapa pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Puger.
yang dahulu digadang-gadang sebagai pengganti dari Amangkurat I, karena dia itu juga sebagai anak dari Amangkurat I. Oleh karena itu, pada masa kekuasaan Amangkurat II ini, Pangeran Puger juga ingin melakukan perlawanan terhadap Amangkurat II, sehingga terjadi beberapa pemberontakan yang cukup besar. Dan pada tahun 1780 ini juga terjadi perubahan atau perpindahan pusat ibu kota dari ibu kota yang semula berada di Pleret kemudian dipindah ke Kartosuwiryo. Ya, kita tahu bahwa Amangkurat II meninggal dunia lalu digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat III. Dan kita ketahui bahwa pada masa Amangkurat II ini telah terjadi pemberontakan yang cukup membahayakan ekstensi kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Puger. Ketika Amangkurat III yang keberadaannya didukung oleh Untung Suropati, seorang bangsawan dari Bali, kemudian pada masa kekuasaannya ini juga digerogoti oleh saudaranya sendiri yang melakukan pemberontakan, yaitu Pangeran Puger. Dan pada periode inilah yang kita sebut dengan adanya perang suksesi Jawa pertama yang berlangsung pada tahun 1704-1708. Lalu apa dampak dari perang suksesi Jawa pertama ini? Yaitu konflik yang terjadi antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger, dan Pangeran Puger ini meminta bantuan kepada VOC. Koalisi atau persekutuan antara Pangeran Puger dengan VOC inilah yang menyebabkan Amangkurat III menjadi pihak yang kalah dan bahkan kemudian dibuang oleh VOC ke Sri Lanka pada tahun 1708. Masa inilah masa berakhirnya kekuasaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Amangkurat III, yang kemudian penggantinya adalah Pangeran Puger yang kemudian bergelar sebagai Pakubuwono ke-1. Pakubuwono ke-1 yang kita sebut dengan Pangeran Puger, apakah merupakan kelanjutan dari Amangkurat III? Sebenarnya kita ketahui bahwa Pangeran Puger itu secara silsilah merupakan anak dari Amangkurat I. Sehingga dengan demikian konflik yang terjadi di Mataram sebenarnya adalah konflik antar keluarga yang kemudian meminta bantuan VOC. Dengan hadirnya penguasa baru yang menggantikan Amangkurat III menjadi Pakubuwono ke-1, keberadaannya menjadi penguasa sekitar 1708-1719. Masa-masa ini kerajaan Mataram Islam sudah mengalami penurunan yang cukup tajam. Bahkan beberapa daerah yang dulu masih bergabung dengan Mataram seperti Surabaya, Madura, dan Ponorogo, kemudian di dalam perkembangannya melakukan pemberontakan dan ingin memisahkan diri dari Mataram. Dan pada masa ini, karena bantuan VOC kepada Pangeran Puger atau yang disebut dengan Pakubuwono I ini terlalu besar, sehingga VOC itu membutuhkan konsesi, meminta konsesi dari Pakubuwono I, sehingga beberapa wilayah yang ada dan dipunyai oleh Mataram Islam kemudian diserahkan kepada VOC. Dan lama-lama dengan adanya perjanjian inilah kemudian wilayah Mataram semakin berkurang, terutama wilayah-wilayah yang berada di daerah pesisiran, ya, baik itu di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Lalu setelah Pakubuwono I meninggal dunia,
dia itu kemudian digantikan oleh anaknya yang bergelar Amangkurat IV. Pengganti Pakubuwono I adalah putranya yang tidak bergelar Pakubuwono II, tetapi dia lebih memilih Amangkurat IV. Pada masa Amangkurat IV ini, kekuasaan Mataram Islam juga mengalami penurunan. Mengapa demikian? Karena secara internal beberapa daerah melakukan pemberontakan. Di antaranya adalah pangeran yang berasal dari Blitar, kemudian ada Pangeran Purbaya, kemudian ada Pangeran Arya Mataram, itu melakukan pemberontakan kepada Amangkurat IV. Lalu selain itu, siapa yang melakukan pemberontakan kepada Amangkurat IV ini? Tidak lain adalah penguasa Madura, keturunan dari Cakraningrat, juga melakukan pemberontakan. Bahkan dengan upaya yang dilakukan oleh Cakraningrat inilah, Cakraningrat IV inilah, dia mampu meracun sampai meninggal dunia Amangkurat IV pada tahun 1726. Dan periode inilah yang disebut dengan Perang Suksesi Jawa II. Lalu siapa pengganti dari Amangkurat IV ini? Penggantinya adalah putra dari Amangkurat IV yang bergelar Pakubuwono II. Kematian Amangkurat IV yang diracun oleh Cakraningrat IV, penguasa Madura pada saat itu, menjadikan putra dari Amangkurat IV yang kemudian dikenal dengan Pakubuwono II itu naik tahta menggantikan Amangkurat IV. Ada dua sosok yang berperan pada masa Pakubuwono yang kedua ini. Yang pertama adalah Patih Danurja, kemudian yang kedua adalah Ibu Ratu. Ibu Ratu adalah permaisuri dari Amangkurat IV. Dua orang inilah yang kemudian mendorong Pakubuwono II untuk tidak mendekati VOC, bahkan melakukan perlawanan terhadap VOC. Tetapi kita ketahui bahwa naiknya Pakubuwono II sebagai penguasa Mataram tidak lepas dari bantuan dan intervensi VOC. Lalu apa dampak dari bantuan yang diberikan oleh VOC kepada Pakubuwono II ini? Setiap tahun Mataram Islam ini, terutama Pakubuwono II ini, harus menyerahkan 10.000 gulden sebagai bantuan yang diberikan oleh VOC, termasuk juga menyerahkan biaya garnison yang telah diberikan oleh VOC. Di sisi yang lain, kita ketahui bahwa Cakraningrat IV juga masih melakukan pemberontakan kepada Pakubuwono II ini, karena dia merasa tidak puas terhadap keberadaan Pakubuwono II sebagai penguasa Mataram. Bahkan pada saat itu dia melepaskan diri dari kekuasaan Mataram dan lebih berpihak kepada VOC, sehingga dia merasa dirinya lebih nyaman menjadi bagian dari VOC daripada menjadi bagian dari Mataram. Dan pada masa ini beberapa wilayah yang ada di Mataram sudah mulai diserahkan kepada VOC. Bahkan yang dulu-dulu VOC ini berdiri di bawahnya Mataram, kemudian setara dengan Mataram pada masa Pakubuwono II yang berkuasa sekitar 1726 sampai 1749 ini, dia Mataram ini menjadi subordinasi dari VOC. Jadi raja-raja dari kerajaan Mataram itu harus diangkat dan bisa suatu saat diberhentikan oleh VOC karena merasa VOC lebih tinggi dari Raja Mataram tersebut. Pada masa ini yang menarik adalah ada sebuah peristiwa penting
penting di dalam perjalanan sejarah Mataram, keberadaan VOC yang ada di Batavia. Apa itu? Yaitu adanya geger pecinan sekitar pada tahun 1740-an. Apa itu geger pecinan? Geger pecinan itu adalah suatu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina di Batavia kepada VOC, sehingga banyak orang-orang Cina itu dibunuh oleh VOC, kemudian banyak yang dikembalikan ke negeri Cina, dan orang-orang Cina itu pada lari ke Mataram, kemudian membangun koalisi dengan penguasa Mataram, salah satunya adalah Raden Mas Garenli. Dan akibat dari geger pecinan inilah VOC juga ya memusuhi Mataram, karena beberapa bangsawan dari Mataram itu melakukan perlawanan terhadap VOC. Di sini terlihat bahwa di dalam geger pecinan yang dikenal dengan pasukan kuning ini ada relasi yang erat antara orang Cina, penguasa Mataram, dalam hal ini nanti ada yang kita kenal dengan Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas itu berkoalisi dengan orang-orang Cina. Kita ketahui bahwa Raden Mas itu sebagai cikal bakal pendiri dari kerajaan Mangkunegara yang ada di Surakarta. Ya, pada masa Pakubuwono kedua ini, ibu kota kerajaan Mataram itu yang semula berada di Kartosuro kemudian dipindahkan ke Surakarta. Pada masa Pakubuwono II ini ada pemberontakan penting yang dilakukan oleh kerabat dari Pakubuwono II. Yang pertama adalah Raden Mas Said yang kita sebut sebagai pendiri dari Mangkunegara yang ada di Surakarta. Yang kedua adalah Mangkubumi yang kemudian kedepannya sebagai pendiri dari kerajaan Kasultanan. Dan kita ketahui bahwa pada masa Pakubuwono kedua ini eranya disebut sebagai perang suksesi Mataram ketiga. Ketika Pakubuwono kedua ini meninggal dunia, dia digantikan oleh Pakubuwono ketiga. Pendirian Pakubuwono ketiga ini mendapat sokongan dari VOC. Dan di sisi lain kita ketahui bahwa sebenarnya ketika Pakubuwono ketiga itu diangkat oleh VOC menjadi penguasa Mataram, di sisi yang lain Mangkubumi juga mengangkat dirinya sebagai sultan di kerajaan Mataram, sehingga pada masa periode Pakubuwono kedua ini ada dua sultan yang sama-sama meneguhkan dirinya sebagai penguasa Mataram, yaitu Pakubuwono III dan Mangkubumi. Pada masa Pakubuwono ketiga ini, salah satu pemberontakan yang begitu kuat terjadi pada masa Pakubuwono ketiga ini dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi. Siapa Pangeran Mangkubumi? Pangeran Mangkubumi itu adalah anak dari Selir Kamangkurat keempat. Sehingga sebenarnya dari sisi genealogis, dari sisi silsilah, mereka yang melakukan berbagai pemberontakan yang terjadi di internal itu dilakukan oleh kalangan internal sendiri, tetapi kemudian melibatkan pihak eksternal yaitu VOC. Oleh karena itu, akibat dari pemberontakan yang dilakukan oleh Amangkurat, pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi ini membuat kerajaan Mataram Islam itu mulai melemah, dan di sisi lain kita ketahui VOC juga mulai melemah pada periode tersebut. Melihat kondisi yang demikian, maka pada tahun 1755 terjadi kesepahaman antara VOC kemudian Pakubuwono
dengan Pangeran Mangkubumi yang akhirnya melahirkan sebuah perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Giyanti yang dilaksanakan di Desa Giyanti pada tahun 1755. Lalu apa substansi dari Perjanjian Giyanti ini? Substansinya adalah Mataram itu kemudian terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah Mataram yang berpusat di Surakarta yang disebut dengan Kasunanan. Yang kedua adalah Mataram yang berpusat di Yogyakarta yang disebut dengan Kasultanan, yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono ke-1. Dan Perjanjian Giyanti inilah sebagai tonggak penting mulai meredupnya Mataram menjadi terdisintegrasi. Mataram menjadi terpecah menjadi dua, tidak utuh lagi. Sehingga menurut kami Mataram sudah mulai melemah dan sudah tidak menjadi kekuatan utama di tanah Jawa karena sudah terpecah menjadi Kasunanan dan Kasultanan. Tadi kita sudah sinau bareng terkait dengan Mataram Islam, sebuah kerajaan besar yang tumbuh pada akhir abad ke-16 yang kemudian berkembang pesat dan jaya di abad ke-17, kemudian mulai meredup bahkan terpecah pada pertengahan abad ke-18. Sebuah kerajaan yang hanya mampu bertahan sekitar 175 tahun yang kemudian akhirnya pecah menjadi Kasultanan dan Kasunanan. Dari gambaran yang saya berikan tadi sebenarnya kita bisa memberikan pandangan untuk merawat Indonesia. Kita ingin Indonesia itu tetap kokoh berdiri sampai kapanpun, dan upaya untuk menguatkan, merekatkan dan mengokohkan keindonesiaan kita salah satunya adalah kita jangan pernah melakukan konflik-konflik internal, karena pertikaian konflik internal di antara sama warga negara akan melemahkan keindonesiaan. Apalagi di dalam konflik dan perpecahan internal itu melibatkan pihak-pihak eksternal yang biasanya menawarkan bantuan ekonomi, menawarkan bantuan politik, atau menawarkan bantuan militer. Kalau konflik internal kemudian ada intervensi eksternal ini hadir di Indonesia, maka siap-siaplah negara kita sama seperti kerajaan-kerajaan besar, salah satunya adalah Mataram Islam yang kemudian terpecah belah bahkan menjadi hilang. Oleh karena itu, mari kita jaga dan kita rawat Indonesia kita ini dengan persatuan, dengan kebersamaan, dan menjauhkan konflik di antara kita ini. Tadi kita sudah sinau bareng terkait dengan Kerajaan Mataram Islam. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you.